waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Patut disyukuri dan membanggakan kain kiswah Ka'bah tiba di Pondok Pesantren Ponpes Fatikatul Quran yang terletak di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, yang bertepatan malam istighosah guna memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan dan dijauhi dari bara bahaya. Malam istighosah berlangsung secara khidmat seluruh santri Fatikatul Quran dan tamu undangan. Terlihat juga para santri mencium kain kiswah, pasalnya ini momen langka dan berharga. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dari penuturan pengurus Ponpes Fatikatul Quran, Ustaz Basir mengatakan, rangkaian ini sebagai wujud meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta sehingga bisa terhindar dari segala mara bahaya dan lain-lainnya. Sementara hadirnya kain kiswah di Ponpesnya, kata Ustaz Basir, ini merupakan hadiah dari cucu ke-25 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni Dr. Muhammad Fadil Jailani Al-Hasani, guna menyambung hubungan silaturahmi kepada masyarakat Indonesia. Dan beruntungnya kiswah ini sampai di Ponpes sehingga bisa diperlihatkan kepada santri dan tamu undangan lainnya. Ia menambahkan kiswah yang diperlihatkan merupakan kiswah tahun 2010, di mana tiap tahunnya di Tanah Suci diganti yang baru. Alhamdulillah, pengajian ini khusyuk, hikmah, dan niatnya adalah istighosah. Kita sama-sama berdoa minta selamat sama Allah. Begitu juga kita mendoakan daerah kita, khususnya Kabupaten Kolaka, khususnya lagi umumnya adalah Republik Indonesia, bisa dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Kita disatukan dalam ikatan iman, disatukan dalam ukhuwah Islamiyah dan watoniyah, sehingga harapan kita bisa hidup dengan bahagia semuanya. Karena kalau orang hidup bahagia, insya Allah meninggalnya juga bahagia atau husnul khotimah. Saya dengar ini pengajian perdana ya yang dilakukan dan akan terus. Ini sebetulnya banyak kegiatan, cuman ini dibilang perdana karena memang dikumpulkan dari beberapa jamaah-jamaah yang ada di Kabupaten Kolaka, di jamaah Yasin, Majelis Taklim, itu kita setiap bulan gabung di tempat ini untuk istighosah bersama, sekaligus silaturahim bertempat di Pondok Pesantren Fatikatul Quran. Tadi usai sholat wajib ada beberapa sholat sunat yang dilakukan. Ya, tadi itu kita selesai sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat taubah, kemudian kita sholat subutul iman, sholat minta supaya Allah tetapkan keimanan kita, kemudian kita lanjut dengan sholat hajat, dan kemudian kita tutup dengan sholat litafil bala atau sholat minta perlindungan dari Allah dari segala macam bencana. Satu sangat-sangat yang spesifik malam ini adanya kain kiswah dari Tanah Suci ya. Seperti apa ini Ustaz? Alhamdulillah, kiswah ini adalah hadiah dari jalur Syekh Fadil. Syekh Fadil itu beliau adalah cucu ke-25 Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau ingin menyambung hubungan silaturahim lewat kiswah ini supaya Indonesia dapat barokah, dan alhamdulillah untuk Indonesia ini tempatnya ada di Kabupaten Kolaka ini, tepatnya di Pondok Pesantren Fatikatul Quran. Di 2010 ya, kami punya 3 kiswah, satu kiswah penutup makam Nabi, satu lagi kiswah dekat nisannya Nabi, yang dekat nisan itu umurnya 200 tahun, yang penutup makam Nabi umurnya 100 tahun. Ini kiswah tahun 2010. Penutup bagian depan yang lalu ya. Karena setiap tahun diganti kiswah itu. Terus pertama mampir di Kolaka di pesantrennya Ustaz. Alhamdulillah, pertama ada kali sebelum untuk tabarukan adalah di pondok pesantren ini. Sebetulnya kiswahnya perjalanan pengiriman di Jakarta, tapi Allah sampai di bandara, misalnya di Bandara Pomala. Jadi kita langsung tinggal ambil. Jadi setelah selesai di sini, terus ada kita tempat penyimpanan. Jadi yang menyimpan ini tidak mau disebutkan namanya di mana rumahnya. Artinya dia akan menuju yang dia diinginkan. Karena pondok pesantren ini belum punya tempat untuk menyimpan barang yang mulia.
Oke. Hikmah apa yang bisa kita petik malam ini, Ustaz? Intinya saya adalah ngajak saudara-saudara saya untuk beristighosah bersama. Tentunya dalam Al-Quran Allah katakan mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar. Makanya kita minta pertolongan Allah. Yang pertama kita melalui sholat, ada sholat taubat, ada sholat subutul iman, ada sholat hajat, ada sholat idul fitri. Kemudian kita tinggal bersabar dalam menjalani segala sesuatu takdir Allah. Kita sabar, tentunya insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Untuk para santri yang mondok sini, ada kesan? Alhamdulillah santri sangat antusias, santri sangat bahagia dengan adanya kiswah. Ya walaupun seadanya, tapi saya yakin ini berkesan bagi santri untuk lebih yakin lagi, untuk lebih semangat lagi dalam menghafalkan Al-Quran dan memahami ilmu agama Islam. Satu lagi, persiapan menyambut kiswah seperti apa? Alhamdulillah kita berjalan saja apa adanya, sulit untuk dijelaskan karena kiswah ini sudah 3 kali ke sini, tapi segala sesuatu biaya yang kita keluarkan untuk menyambut kiswah ini seolah-olah datang sendiri. Berarti sudah 3 kali? Yang ketiga kali ini Di pesantren ini? di pesantren ini. Kita hanya tabarukan saja. Malam ini dirangkaikan sekaligus istighosah, kemudian kita tabarukan. Oh gitu. Jadi kalau masjid lain belum? Masjid lain belum. Kita belum berani karena perawatan kiswah ini sangat sulit. Oh gitu. Ya, kami takutnya orang yang megang kiswah ini maaf mungkin habis makan gorengan atau makan makanan, kemudian nodanya itu ke kiswah, itu tidak bisa dibersihkan karena kainnya itu sutra dan kaligrafinya itu adalah emas dan perak. Mas dan perak itu kaligrafi. Untuk diketahui, kain kiswah adalah kain yang menutupi Ka'bah di Mekah, Saudi Arabia. Kain ini biasanya diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah, hari ketika jemaah haji berjalan ke Bukit Arafah pada musim haji. Nama kiswah dalam bahasa Arab berarti selubung, kain yang dikenakan pada peti, dan seasal dengan kata kisui dalam bahasa Ibrani. Setiap tahun kiswah lama diangkat, dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil dan dihadiahkan kepada beberapa orang, pejabat muslim asing yang berkunjung dan organisasi asing. Beberapa di antara mereka turut bertukar souvenir haji. Pembuatan kiswah yang terkenal pada masa jahiliyah adalah Adibat Natila binti Hibban, ibu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa-masanya sebelum Umar bin Khattab memotong-motongnya dan membagi-bagikannya kepada para jamaah yang hendak menggunakannya sebagai pelindung dari panasnya suhu kota Mekah. Biaya pembuatan kiswah saat ini mencapai 17 juta real Saudi. Kain ini memiliki luas 658 meter bujur sangkar dan terbuat dari sutra seberat 670 kg. Jahitannya terdiri dari benang emas seberat 15 kg. Kain ini terdiri dari 47 bagian kain dan masing-masing kain memiliki panjang 14 meter dan lebar 101 meter. Kiswah dipasang mengintari Ka'bah dan direkatkan ke tanah menggunakan cincin tembaga, jahitan ayat-ayat Quran, dan biasanya dirancang secara manual, sekarang dibantu oleh komputer yang mempercepat masa pembuatan kain ini. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda.